Assalamualaikum Sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Sobat, sebagai umat Islam kita mempunyai aturan dalam berbagai aspek kehidupan, dan Islam mengaturnya dengan sangat detail sampai bagian-bagian terkecil dari kehidupan kita dan salah satunya yaitu makanan. Kita mengetahui bahwa makanan dibagi menjadi halal dan haram, halal adalah diperbolehkan dan haram adalah dilarang. Halal dan haramnya makanan ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran atau hadits dan semua muslim wajib mengetahuinya. Saya 1% yakin sobat semua sudah tahu pembagiannya, jadi saya tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas adalah makanan haram yang paling populer diketahui keharamannya bahkan oleh non-muslim sekalipun, yaitu daging babi. Di era teknologi yang maju seperti ini banyak yang bertanya-tanya mengapa babi haram. Padahal banyak negara yang menjadikan daging babi sebagai makanan pokok di negara mereka, dan tentu saja, rasanya enak, katanya. Tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas yuk, bismillah. Secara ilmiah ada argumen yang mengatakan bahwa babi haram karena terdapat banyak cacing yang sulit untuk dihilangkan dan jika dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan dan salah satunya yaitu cacing pita Taenia solium. Taenia solium adalah spesies cacing pita yang dapat menginfeksi manusia. Cacing pita Taenia solium menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai taeniasis pada manusia. Ini terjadi ketika manusia mengkonsumsi daging babi yang terinfeksi kista larva Taenia solium yang telah mencapai tahap infektif. Kista larva Taenia solium, yang juga dikenal sebagai Cysticercus, dapat ada dalam jaringan otot babi yang terinfeksi. Jika babi tersebut dikonsumsi mentah atau tidak dimasak dengan baik, kista larva dapat melepaskan diri di dalam saluran pencernaan manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa di usus manusia. Cacing dewasa ini kemudian menempel pada dinding usus dan berkembang biak dengan menghasilkan telur yang dikeluarkan bersama tinja. Taeniasis pada manusia biasanya asimptomatik atau hanya menimbulkan gejala yang ringan, seperti gangguan pencernaan dan ketidaknyamanan perut. Namun, dalam beberapa kasus, infeksi Taenia solium dapat menyebabkan gejala yang lebih serius, seperti mual, muntah, diare, penurunan berat badan, dan gangguan pencernaan lainnya. Selain taeniasis, infeksi Taenia solium juga dapat menyebabkan kondisi yang lebih serius yang dikenal sebagai Cysticercosis. Cysticercosis terjadi ketika larva Taenia solium yang mencapai tahap kista menyebar ke jaringan dan organ tubuh manusia, termasuk otak, otot, hati, dan mata. Ini dapat menyebabkan gejala yang bervariasi tergantung pada organ yang terinfeksi, termasuk kejang, gangguan neurologis, kehilangan penglihatan, dan bahkan dapat menjadi potensi mengancam jiwa. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa babi haram karena pola hidupnya yang jorok. Babi merupakan hewan yang suka mandi dengan lumpur yang berisi kotorannya sendiri. Mereka juga suka memakan kotorannya sendiri. Bahkan beberapa warga Korea dan Cina suka memberikan babi makan dengan kotoran manusia. Babi terkadang mengencingi kotorannya dan memakannya jika berada di hadapannya. Ia memakan sampah busuk dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama jika dibiarkan. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Alasan selanjutnya kenapa babi haram adalah karena babi tidak subscribe Hamba Amatiran. Enggak dong. Dalam daging babi, struktur DNA-nya memiliki kesamaan dengan struktur DNA manusia, baik pada tingkat internal maupun pada kulit luar. Oleh karena itu, babi sering digunakan sebagai pengganti anatomi manusia dalam praktek mahasiswa kedokteran. Kemiripan struktur ini mengakibatkan daging babi sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Selain itu, daging babi juga memiliki tingkat lemak yang tinggi yang rentan mengalami oksidasi dan kebusukan, sehingga secara struktur kimia, daging babi dianggap tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi alasan-alasan ilmiah di atas sebenarnya masih bisa dipatahkan. Dengan sanitasi dan kebersihan di peternakan yang mumpuni, cara pengolahan daging babi yang baik, dan cara memasak yang sesuai maka kita bisa menghilangkan kandungan cacing pita yang terdapat dalam daging babi. Lalu tuduhan mengenai perilaku babi yang jorok, maka itu sebenarnya disebabkan oleh peternakan yang buruk. Di habitat alami mereka, babi liar tidak tidur dan suka berkubang di lumpur, serta mereka memakan tanaman. Mereka memilih berkubang di lumpur karena itu membantu mereka tetap sejuk. Ketika dipelihara, babi seringkali memiliki warna merah muda, tetapi sebenarnya hal tersebut disebabkan oleh tindakan peternak. Sebagian besar makanan babi hutan, sekitar 90%, terdiri dari tumbuhan, dan mereka tidak terlalu tertarik untuk memakan kotoran mereka sendiri. Jika babi peliharaan terkadang memakan kotoran mereka sendiri, kemungkinan besar karena mereka terpaksa melakukannya akibat kondisi kandang yang sempit. Bahkan, ada sebuah kelompok babi liar di kebun binatang di Basel, Swiss, yang terkenal karena kebiasaan makanan mereka yang bersih dan higienis.
Mereka diberikan potongan apel yang dilapisi pasir. Namun, alih-alih langsung memakannya, babi-babi ini membawa apel ke pinggir kolam yang memiliki air mengalir di dekat kandang mereka, dan mereka akan mendorong maju mundur apel tersebut sampai pasirnya rontok, baru kemudian mereka memakannya. Babi hutan ini tidak melakukannya jika diberikan apel yang bersih. Bahkan ketika mereka sangat lapar, mereka tetap meluangkan waktu untuk membersihkan makanan mereka sebelum dimakan. Kemudian, kenyataan bahwa DNA babi memiliki kesamaan dengan manusia tidak secara otomatis menyiratkan bahwa daging babi tidak aman atau tidak layak dikonsumsi. Ada jutaan orang di seluruh dunia yang mengonsumsi daging babi sebagai bagian dari pola makan mereka tanpa mengalami masalah kesehatan yang signifikan. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa kualitas dan keamanan daging babi tergantung pada faktor-faktor seperti praktik pemeliharaan hewan, kebersihan, dan pemrosesan daging. Ada juga argumen non-ilmiah atau sebut saja hikmah yang menjadi alasan mengapa daging babi haram, yaitu karena sifat-sifat buruknya, seperti kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Padahal setiap makanan pasti mempengaruhi orang yang memakannya, dan sifat-sifat buruk babi lambat laun pasti akan menular kepadanya. Oleh karenanya babi diharamkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan menjelaskan, ulama berkata, dan mengkonsumsi babi hukumnya haram karena makanan akan menjadi zat pada tubuh orang yang memakannya, lalu ia pasti akan terpengaruh oleh akhlak dan sifat apa yang dimakannya. Padahal babi diciptakan sejak awal dengan mempunyai sifat-sifat yang sangat tercela. Di antaranya kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Karenanya orang diharamkan memakannya agar sifat-sifat buruk babi itu tidak tumbuh pada dirinya. Oleh karena itu dahulu ketika komunitas kaum Frank, sekelompok suku Jermanik yang mulai eksis di masa Kekaisaran Romawi, terbiasa memakannya, maka hal itu membuat mereka meledak-ledak menerjang berbagai larangan agamanya, yaitu Nasrani. Bahkan mereka pun tak punya rasa cemburu ketika pasangannya diganggu orang lain. Tapi sobat, argumen-argumen di atas tidak bisa dijadikan alasan utama keharaman daging babi, karena jika kita menjadikannya sebagai alasan inti kenapa babi haram, maka logikanya jika argumen tersebut patah maka status keharamannya pun patah. Jadi apa sebenarnya alasan babi haram? Sebenarnya alasannya cukup simpel, yaitu karena dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran dan hadits kita tidak menemukan alasan keharaman babi, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk jangan memakan daging babi. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan aslam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadits dari Abu Tholha Al-Hushani, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung-patung. Hadits riwayat Bukhari. Dalam teks dalil-dalil sebelumnya hanya disebutkan keharaman babi tanpa adanya penjelasan lain. Dan sebagai hamba yang beriman kita harus meyakini bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah pasti buruk bagi kita. Dan dengan tidak diberikan penjelasannya juga Allah menguji kita apakah kita bertakwa atau tidak. Adapun argumen-argumen sebelumnya cukup dijadikan penguat saja bahwa alasan keharaman babi adalah untuk kebaikan kita semua. Wallahu alam. Sekian sobat pembahasan kita kali ini, dan saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang kembali dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya pengecekan dulu. Ibarat makanan, ketika hendak ditelan maka kunyahlah terlebih dulu. Terakhir, pesan dari saya seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20, dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar. Melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.